Jadi saya dapat masukan dari teman saya di Kalimantan sana. Dia bilang gini, Bang Ipul, ini Bang Ipul namanya dirubah aja, gitu. Alhamdulillah aku sudah melegalkan nama itu. Oh iya? Sudah dilegalkan. Itu udah dihaki gitu apa? Nggak dihaki sih. Bukan hanya panggilan populer aja, bukan. Oh iya? Udah per dokumen juga aku sudah ganti nama. Oh jadi di akta, di apa sih? Akte kelahiran, sama KTP, kakak. paspor, ijazah, The King. sudah diganti. Wow. Dan aku sudah sidang selama 1 bulan. Tapi kalau ngomongin soal si Terlena dalam janji ini, liriknya itu bercerita tentang apa Bang Ipul? Tentang perselingkuhan. Sekarang lagi ngetren ya. Iya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya bukan hanya artis juga ya. Iya, orang biasa Kita banyak. kalau lihat di medsos suka banyak kan? Iya. Yang PNS, yang suaminya tiba-tiba ada lagi gitu. Iya. Jadi makanya aku bikin lagu yang relate. Gitu loh. Relate. Relate. Maaf ya. Iya. Inggris saya 6. Apa yang jadi motivasi Bang Ipul untuk gue harus tetap nyanyi nih, gue harus tetap berkarya gitu kan? Apa yang jadi motivasi? Jadi sebenarnya gini, saya susah ya memang darah saya tuh darah manisku, darahnya para remaja. Jadi memang darah saya itu sudah darah Tista. Inul. Iya, darah Tista. Para penonton. Bapak-bapak, ibu, sumpah gue ketularan. Bubur mendut enak dicemil. Cakep. Si paling dangdut kedatangan King Saiful Jamil. Bang Tommy nyangkut di kawat. Cakep. Bang Tommy ganteng nggak kuat. Kita berbalas pantun. Apa Orang kabar? Betawi gitu ya. Iya. Alhamdulillah Bang Tommy sehat, alhamdulillah. Bang Saiful Jamil. Bang Ipul, kemana? Gak pulang-pulang. Akhirnya ngumpul di programnya Rap. Yeah. Jadi kan ini podcast Radio RDI. Ya, Kalau Bang Ipul tuh terakhir dengerin radio kapan? aku hampir tiap hari sih. Ih, beneran. Beneran, aku hampir seneng. tiap hari. Pokoknya semua program-program radionya, khususnya RDI ya, Iya. MNC Group, aku suka semua. Iya, asik. Yeah. Apalagi sekarang kan MNC lagi ngeluarin program baru. Apaan tuh? Ya walaupun memang produk lama ya. Iya. KDI 2025. Update. Si Kita paling harus update, Ya. memang, betul. Jadi memang kita harus harus update sih Bang Tommy gitu. Jadi walaupun kita sudah generasinya udah bukan generasi sekarang, aku kali ya khususnya ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan zaman ya. Betul, gitu. Jadi aku sekarang sering lihat medsos, apa sih yang lagi hype, lagi ngetren gitu Iya. kan. Ya seperti itu, ternyata memang orang lebih banyak ke medsos ya. Bener, Gitu. Jadi bener. semua barometernya ke medsos. Makanya Digital lah ya. RDI bikin podcast kan ibaratnya salah satu ini juga ya, salah satu terobosan baru. Iya. Dan seneng ya akhirnya bisa mampir. Alhamdulillah. Nama channel YouTube-nya apa nih? Nanti tinggal di search aja @Radio RDI. Langsung dapat nongol gitu. tuh. Oke. Subscribernya udah ratusan ribu. Selamat ya. Dari awal sampai sekarang Bang Tommy. Bukan Arinda. Oh, enggak maksudnya yang Kalau host. untuk hostnya. Iya. Hebat, mantap. Kebetulan. Ya Mantap. mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan terus makin maju Amin, ya kan. amin, Yang jelas butuh disupport sama semua penonton Asik. di rumah. Jangan lupa di-share ya. Saya mohon ya. Jadi dibantu. Jadi dibantu, tolong dibantu ya, prok. Tapi Bang Ipul kemana aja nih kan kalau ngomongin... Kemana? Nyanyi lagi! Aku sebenarnya gini, kemarin itu sebenarnya ngumpet. Ngumpet ya. Orang jadi
kemarin itu banyak macem lah. Iya. Apa namanya, berita yang nyeliwer gitu kan. Ada Bang Ipul nggak laku. Beneran Bang Tommy. Iya. Ada Bang Ipul di boykot. Pokoknya banyak gitu. Apa namanya, komentar-komentar orang gitu. Sebenarnya sih enggak, itu semua nggak ada yang benar gitu kan. Aku tetap aktif gitu. Cuman kemarin itu ibaratnya ya udahlah, aku menyendiri dulu. Menepi. Asik. Ya, ada lagunya nggak tuh? Ada lagu Jawa, Guyon Waton judulnya Menepi. Oh gitu, ada ya? Ada, Wah, ambiar. ini kayak ini penggemarnya siapa tuh sekarang lagi ngetren tuh? Denny Caknan, Guyon Denny Waton, Caknan. ambiar. Tommy suka. Emang itu lagi nge-hype Iya, semua ya? bener Bang. Jawa-jawaan ya? Betul. Jadi aku kemarin itu menepi sambil mempelajari, ternyata memang makin zaman itu berbeda dengan pemikiran penonton gitu. Jadi sekarang penonton ini lebih senang dimanja. Oke. Aku Dimanja. Mau dimanja. Manja. Ketularan. Tapi aku cuek aja. Terima kasih Bang Ipul. Jangan lupa nyarap, oke? Ini nyarap ya. Nyarap singkatannya apa? Jadi Nyarapku itu program pagi kita. Nyarin acara pagi kuy. Oh, nyarin acara pagi kuy. Iya. Bersama Bang Ipul kuy. Jadi gitu. Jadi aku sekarang mempelajari ternyata memang penonton ini lebih senang dimanja. Dan pada saat mereka tuh ngomel, kita jangan ngomelin balik. Oh iya bener sih. Jadi aku memang mempelajari gitu. Beda pada saat aku zaman dulu tahun 2014, 2015, 2016. Itu medsos masih belum terlalu berseliweran. Sebola panas ini. Sekarang ini Masya Allah. Oh iya bener. Semua anak-anak dari mulai umur yang 8 tahun, 9 tahun semua bermedsos. Udah megang HP. Kita nggak tahu gitu kan dengan apa namanya, dia siapa gitu kan, wataknya seperti apa gitu kan. Jadi dengan akhirnya aku mempelajari, jadi aku siap lagi untuk terbang nih di tahun ini, Iya, gitu benar. kan. Udah siap fly. I believe I can fly. Dengan merilis lagu ya. Jadi aku mulai itu sekaligus mempelajari pasaran. Oh, oke. Gitu. Ngecek market. Ngecek penonton seperti apa sih sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan orang mau bersuara paling di di komentar-komentar apa sih namanya sebutannya ya? Apa netizen? Pokoknya iya. Kalau sekarang kan Juri. Iya. Bukan. Komentar juri apa ya? Bukan. Maksud aku gini. Dulu kalau ada pembahasan artis paling di paper, di koran, di majalah bener. kan. Sekarang udah ada TikTok, Bener udah sih. ada medsos macam-macam, Instagram apa. Jadi orang semua udah bisa bersuara. Jadi banyak jejaknya juga. Iya, di situ, jadi bisa kebaca. sekarang mereka tuh udah lebih dekat dari urat nadi kita, urat di leher kita gitu ya. Sedekat itu. Iya, bener. Orang handphone kita tiap hari. Iya. Ya kan? Makanya Oke. kalau kita nggak pandai-pandai menjadi menyikapi di zaman sekarang ya kita habis. Bener. Selesai gitu. Jadi aku melihat sekarang ya kita harus jadi di tahun sekarang ini kalau kita mau kerja atau mau terjun di dunia apapun ya harus sabar. Oke. Sabar dan mengalah. Seperti itu. Mundur tuh bukan berarti. Mundur kena. Maju pun apa Udah, lagi. Abang nyanyi lagi. Jadi mundur bukan berarti kalah ya. Mundur itu bukan kalah, Tapi gitu. Jadi menyiapkan lebih dulu menyiapkan, terus juga memperhatikan seperti apa sih pasar sekarang itu. Gitu. Oke. Tapi tetap sih kalau kita yakin kita udah siap ya seperti saya sekarang, insya Allah sih udah siap gitu. Makanya saya ngeluarin single baru ini gitu. Terlena dalam janji. Nah, terlena dalam janji. Dan dengan nama nih kalau boleh kita bahas King Saiful Jamil. Nih Pakai P. Saiful. Iya bener King juga. Saiful Jamil. Ini kenapa pakai King? King. Maksudnya emang ketika memutuskan untuk nama King. Konon katanya. Sakitnya kan. Judulnya apa? Judulnya? Mbadukun. Mbadukun pintar. 100 buat Bang Tommy. Oke. Jadi ini ada story-nya juga sih gitu. Jadi saya dapat masukan dari teman saya di Kalimantan sana. Dia bilang gini, Bang Ipul. Ini Bang Ipul namanya dirubah aja. Iya. Gitu. Sebenarnya ada beberapa nama sih Bang Tommy ya. Ada beberapa nama. Tapi ya udah akhirnya atau depannya pakai King. Gue sih udah mikir juga gini ya.
pasti gue bakal disamain sama si Nasar nih. Gue bakal mikir juga Bang Novi gitu. Bang Tommy gitu. Bener. Wah, niru-niru King di Indonesia cuma satu, Nasar doang gitu kan. Ya udahlah gitu kan, harus resiko gitu. Tapi aku sebenarnya menaruh depan King itu ya karena ada sebuah alasan aja gitu. Ya biar lebih barokah. Karena nama itu adalah sebuah doa. Gitu. Nama itu adalah sebuah doa gitu. Alhamdulillah aku sudah melegalkan nama itu. Oh iya, sudah dilegalkan. Itu udah dihaki gitu apa? Nggak dihaki sih. Maksudnya udah secara dokumen. Bubur merah. Jadi bukan hanya panggilan populer aja, bukan. Oh, iya. Udah per dokumen juga aku sudah ganti nama. Oh jadi di akta, di apa sih? Akte kelahiran, sama KTP paspor, ijazah, sudah diganti. Wow. Dan aku sudah sidang selama 1 bulan. Dan alhamdulillah sama Pak Hakim udah ketok palu. Sama palu lagi. Dan sah, alhamdulillah. Tapi harus ada alasannya. Apa punya kerajaan bagaimana? Enggak Raja minyak nih, jangan nih. Ya, amin ya, amin. Mudah-mudahan. Ya kan, ibaratnya nama itu kan doa ya. Yang mudah-mudahan nanti akan punya raja apa gitu kan. Yang penting barokah lah dan juga bisa manfaat juga untuk orang banyak gitu. Ya alhamdulillah sama Hakim dikabulkan. Diperbolehkan. Karena takutnya gini. Ini ganti nama apa mau nyamar atau gimana kan nggak boleh. Oh gitu. Soalnya kalau ganti nama harus ada alasan tepat. Oh iya. Kalau saya alasannya biar lebih barokah. Kan ada yang karena nama dulu sakit-sakitan. Begitu harus ada alasan kalau ganti nama itu. Jadi nggak serta-merta langsung dikabulkan gitu. Oh, ada syaratnya ternyata. Ada syaratnya. Jadi harus ada alasan dulu gitu. Apa jangan-jangan dia itu adalah DPO atau apa gitu kan, atau dia lari bawa kabur orang atau uang gitu kan, itu nggak boleh gitu. Jadi untuk menghilangkan identitas seperti itu. Alhamdulillah sudah direstui. Terus sekitar 2022. Oh, udah sekitar 4 tahun yang lalu udah ya. Udah resmi. Gitu. Berarti itu secara hukum udah sah nama King. Ya, di KTP pun juga sudah. Oke, King Saipul Jamil. Ya, tapi tetap panggil hari-hari Bang Ipul boleh. Iya. Kadang-kadang ada juga panggil King juga boleh. Kadang-kadang kalau di medsos, kadang-kadang Kong. Beneran. Lebih King Kong. Ya, biasa lah namanya. Aku bilang, udahlah biarin lah. Nama hidup itu kan pasti penuh dengan liku-liku. Hidup penuh liku-liku. Loh, kan jago kan? Lama-lama bisa nyanyi kan gitu. Ketularan gue ya Allah. Jadi memang hidup itu harus pro dan kontra. Udah Iya. pastilah. Nggak semua orang juga demen sama kita. Nggak semua juga benci sama kita. Seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa ngontrol yang orang mau juga ya? Nggak bisa. Karena ya manusia itu diciptakan bermacam-macam karakter. Gitu loh, ada yang memang lembut, ada yang demen menghujat, ada yang demen sayang gitu, ada yang campur, ada yang temperamen gitu kan. Iya. Ada yang gede kepala gitu. Jadi kita sebagai manusia yang memang mau merangkul semua, ya kita jadi orang yang netral. Iya. Gitu. Kalau saya sih demennya bubur ayam. Bubur ayam. Enak buat bukan sabu-sabu. Sarapan bubur. Pagi-pagi. Nyabu. Nyarap. Ketularan ya Allah. Tapi Bang, ngomong-ngomong, Bang Ipul nih kan bikin lagu terena. Nggak bikin lagu, yang bikin lagu sih produser. Ya, Bang Wilan ya. Bang Wilan. Ini teksnya guys panjang banget. Ini lebih ke takut lupa ya. Iya, ini lebih ke surat cinta sih sebenarnya gitu. Apa tagihan gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman aku memperkenalkan, aku sekarang punya single baru. Dangdut sih, masih di dangdut. Masih yang klasik ya berarti. Aku klasik gitu. Sebenarnya aku kemana aja masuk lah. Dangdut sebenarnya modern dangdut bisa. Pure ada bisa, modern juga bisa gitu. Karena remix alhamdulillah bisa. Ya aku suaranya bisa inilah menyesuaikan. Iya benar. Menyesuaikan gitu. Dan alhamdulillah ini lagu tergantung budget. Alhamdulillah ini mah nggak ada budgetnya Bang. Ini mah aku udah dibayar pakai pahala. Oh iya. Gak percaya kan? Iya, percaya. Percaya kepadaku. Ya mudah-mudahan ini menjadi menjadi salah satu lagu dangdut. Mudah-mudahan harapan saya ya.
diminati oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau ngomongin soal si Terlena dalam Janji ini, liriknya itu bercerita tentang apa Bang Ipul? Tentang perselingkuhan. Sekarang lagi ngetren ya. Iya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya bukan hanya artis juga ya. Iya, orang biasa Kita banyak. kalau lihat di medsos suka banyak kan? Iya. Yang PNS, yang suaminya tiba-tiba ada lagi gitu. Iya. Jadi makanya aku bikin lagu yang realit. Gitu loh. Relate. Realit. Maaf ya. Iya. Inggris saya 6. Jadi relate sama zaman now. Iya. Jadi sebenarnya zaman dulu juga ada juga sih gitu bener. kan. Cuman kalau bahasa dangdut zaman dulu tuh lebih berperibahasa. Iya. Merasa nggak? Jadi lebih bertutur. Malu-malu gitu, lebih bertutur kata gitu ya. Jadi dijaga perasaan gitu ya. Kalau sekarang orang udah to the point gitu kan. Bener lah. Sekarang mah sakit dadaku. Sekarang aja ada lagu gini. Apakah aku telah melanggar hukum? Oh iya. Bila mencintai suami orang lain. Iya ada tuh. Zaman dulu nggak ada. Bener. Disesuaikan dengan zaman gitu ya. Iya. Tapi ini kembali lagi. Ini liriknya ini disesuaikan pada bahasa-bahasa yang zaman-zaman dulu. Jadi dangdut yang bercerita. Yang bertutur bahasa baik. Jadi ini bahasa perselingkuhan sih nggak ada ya. Cuma lebih ke arah ini nih. Iya. Aku kecewa kau menduakan diriku. Oh itu. Zaman dulu menduakan ya. Iya. Kalau sekarang langsung selingkuh kan. Bener. Diselingkuhin kamu apa? Dicuek apa lagu ada selingkuh kata-kata selingkuh apa ya lagu apa ya? Ternyata kamu selingkuh. Oh, kamu ketahuan. Bukan. Pokoknya ada. Iya, Kalau sekarang orang bahasa selingkuh tuh bener-bener prok selingkuh gitu. Kalau Tapi zaman dulu, di lirik ini kita kembali lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Luar biasa Bang Wilan. Jadi Gitu. Bang Ipul meresapinya dengan cara apa nih? Meresapinya Dengan lirik-lirik menduakan ya ini. sebenarnya sih saya tidak pernah menduakan orang ya. Saya sering enggak. Saya juga nggak pernah sering diduakan juga nggak pernah gitu. Lebih sering mendoakan kali. Mendoakan mungkin. Iya. Ya mungkin karena ini gampang masuknya karena pertama mungkin ya karena saya udah sering membawakan juga lagu-lagu sebelumnya gitu. Jadi tinggal tahu aja nih arahnya kemana gitu. Ya. Lagu ini arahnya kemana. Alhamdulillah feelingnya langsung dapet. Oke. Gitu. Kalau menurut Bang Ipul lirik mana yang paling Bang Ipul suka di sini nih? Yang Semuanya hianat- suka. Asik. Semuanya suka. Boleh dinyanyiin dong rapnya gitu. Dan yang paling apa namanya? Yang paling susah sih sebenarnya teknik pembawaannya. Teknik membawakan lagunya gitu. Ku bangun istana cinta setiaku, ku hiasi dengan kasih sayangku. Itu refnya. Oke. Ini yang lebih menyayatnya ini bagian ini. Yang mana nih? Nih. Mana? Nih, yang ini nih. Napas dulu Bang, nggak apa-apa kok. Oke. Mengisi hari dalam kesunyian, kamu pernah yang terindah. Kau duakan aku, membagi kasih sayangmu. Kau hianati cinta suci ini. Ku lepaskan dirimu dan rindu dalam hatiku. Ku akhiri cerita cinta ini. Akhirnya dia rela melepaskan. Daripada ribut terus, daripada disakitin terus, ya udah lepasin aja. Berarti ini tuh sebenarnya kalau zaman sekarang namanya hubungan toksik. Hubungan toksik ya. Ya, Nah, itu bahasanya relationship seperti itu. toksik tuh. Jadi yang memang udah nggak sehat ya. Gitu. Ya lebih baik mengakhiri lah daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kan seperti itu. Betul. Ya hubungan yang sehat itu kan misalnya olahraga bareng. Betul, makan bareng, ya kan? Sehat. Kalau Jalan bareng, betul, gitu, saling seperti menyakiti itu. jangan. Janganlah. Oke. Nah, Bang Ipul selama ini kan tadi sempat menepi ya. Nah, menepi itu biasanya Menepi terus juga ngapain aja? Aku lebih baik. Aku lebih banyak ini ya. Jadi fokus ibadah. Oh, malahan ya. Jadi aku tuh orangnya nggak sering keluar rumah karena mungkin juga
kita lihat sekarang juga cuaca juga lagi nggak bagus, kondisi juga nggak bagus. Jadi aku lebih banyak di dalam rumah. Kalau nggak ada kegiatan, aku di rumah aja. Kecuali kalau lagi pas ada off air, ya aku jalan gitu. Seperti itu. Iya. Oke. Berarti sekarang udah punya karya baru, berarti udah siap juga di Belantika musim dangdut. Musim semi tiba. Taman penuh bunga. Ngomong nih, idenya dari mana sih? Setiap kata selalu dinyanyiin tuh dan jadi ciri khas Muncul sendiri aja sih sebenarnya. Itu muncul sendiri? Muncul sendiri. Susah lah kalau diskenarioin, Bang. Ya kan? Iya. Bang, SMS siapa ini, Bang? Jadi ini semuanya ya spontan, natural gitu. Iya. Spontan. Itu Komeng. Sekarang udah jadi anggota DPR ya. Iya. Jadi ya sukses Bapak DPR gitu. Jadi itu sebenarnya natural aja sih. Natural aja. Ya, nggak dibuat-buat gitu. Dan kalau Bang Ipul ini kan kita bisa bilang ya, maaf ya Bang, maksudnya kan emang penyanyi yang lama sampai sekarang. Cuman kalau kita lihat penyanyi pendahulu. Nyanyi dahulu. Zaman purbakala. Ya, tapi lebih lama lagi Raji Roma Irama. Iya, betul. Roma Irama sampai beribet. Cuman kan gini, maksudnya apa yang jadi motivasi Bang Ipul untuk gue harus tetap nyanyi nih, gue harus tetap berkarya gitu kan? Apa yang jadi motivasi? Ya. Apapun yang terjadi, aku harus bernyanyi. Jadi sebenarnya gini, saya susah ya memang darah saya tuh darah manis tuh, darahnya para remaja. Jadi memang darah saya itu sudah darah Tista. Inul. Iya, darah Tista. Para penonton, bapak-bapak, ibu, sumpah gue ketularan. Gue ketularan. Pasti abis ini dia tentang ngiang-ngiang ya. Masya Allah. Jadi memang saya tuh udah darah seni gitu. Oke. Ya, jadi saya mengakui sendiri gitu. Jadi memang udah susah ya. Kalau orang memang udah punya jiwa entertain, jiwa bernyanyi gitu. Mau sampai kapanpun pasti akan terus itu karena itu bakat natural. Iya sih. Suara gitu. Kan apa namanya given lah ya. Jadi, iya, pemberian banget dari Tuhan kan. Jadi mau saya usaha apapun mentok-mentoknya ke situ lagi. Oh, gitu. Gitu. Yeah. Jadi ya saya udahlah, akhirnya saya tetap jaga karunia ini kan gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi di rumah, saya menghibur penggemar saya melalui medsos. Oh, jadi kayak semacam live. Live itu seneng banget mereka. Iya. Bang Ipul kapan bikin lagu, aku iya aja gitu. Ya ternyata tiba-tiba doa mereka itu jadi jadi doa mereka itu jadi kenyataan. Ya kan, jadi alhamdulillah saya ditawarin sama Bang Wilan lagu ini dan beliau juga sebenarnya ini first time bikin lagu. Iya. Pertama kali. Dulu dia kan produser. Dia produser TV kan. Jadi tiba-tiba ngarang ini lagu juga saya sedikit nggak percaya juga gitu. Tiba-tiba diajak ketemulah dia sama abang saya yang sekaligus juga manajer saya. Oh ya Bang, benar ini. Oke lah, langsung dikasih materi. Di lagunya saya menganggap ini lagu berbobot. Oke. Berbobot, berapa berisi. Maksudnya bukan lagu yang nyeleneh gitu kan. Ini lagu berisi. Insya Allah lagu ini model-modelnya tuh lagu-lagu yang ibaratnya tidak akan pernah dimakan oleh waktu ya. Oh, jadi nggak bisa ditelan zaman. Iya. Ya. Jadi bisa kapanpun. Continue lah bisa. Istilahnya. Jadi nggak ada expirednya insya Allah sih. Nanti mau dengan versi siapa atau mau diperbarui musiknya lagi juga bisa masuk gitu. Oke. Insya Allah. Dan materinya juga bagus. Yaitu tentang diduakan. Betul. Berarti sebenarnya secara plan nanti Bang Ipul juga setelah lagu ini bakal ada lagu lagi yang berikutnya, terus mungkin ada karya-karya lain. Insya Allah gitu kalau Allah meridoi. Yang penting kan sekarang Allah ridho, penonton juga mensupport, saya juga berharap penonton mensupport gitu kan. Ya kalau saya bikin karya nggak ada manusia yang mensupport, bingung juga kan. Nggak ada yang denger juga bingung ya. Karena memang sebuah program bisa besar itu karena ada penontonnya. Gitu. Jadi ya saya berharap di sini sama penontonnya nyarap ya. Nyarap ya? Ini Indo banget sekarang. Oh, sekarang Indo banget. Oh, macam-macam ada. Ini nama program sebenarnya. Oh. Iya. Nah, ini akun-akun kita nih Bang, jangan lupa di-follow.
Oke, siap. Siap. Ya, jadi intinya semoga dengan rilis lagu ini jadi makin banyak yang dengerin juga. Ya, jadi itu merupakan juga penyemangat saya juga gitu. Nah, buat ngelatih vokal nih sehari-hari biasanya Bang Ipul masih rajin nggak sih? Saya ngelatih vokal itu, ya itu dengan saya live tiap hari. Live ya. Gitu. Sebenarnya gini, kalau latihan vokal itu paling penting adalah penjiwaan. Oh, menjiwai. Iya. Jadi kalau kita udah menjiwai, ya orang akan terlena gitu. Kalau kita sudah masuk, semuanya udah masuk. Jadi, ya, udah nyampe. Per liriknya. Jadi insya Allah kita mau menyampaikan dengan versi lemes pun orang paham. Maksudnya lemes? Ya artinya gini, tidak harus menggebu-gebu, orang paham gitu loh. Tidak ada yang terlalu bereaksi, terlalu over lah, gitu ya. Orang paham gitu. Yang penting kita, oh ini orang lagi sedih nih, gitu. Jadi yang penting penjiwaannya gitu. Jadi nyanyi itu yang penting penjiwa gitu. Mungkin kalau untuk dilihat dari kualitas masih banyak yang lebih bagus dari saya. Oke. Gitu loh, saya akui gitu loh. Jadi masih banyak yang lebih bagus dari Bang Ipul yang lebih hebat gitu. Cuman Bang Ipul akan berkarya dengan versi saya, dengan segala kekurangan dan kelebihan gitu kan. Terus juga yang penting saya tetap ada rasa di dalam menyampaikan karya ini. Oh, iya. Gitu. Dan juga paling penting kalau kita tuh berkarya itu, jadilah diri sendiri. Ini yang susah sih sebenarnya sih. Iya, jadi kalau untuk referensi nggak ada masalah. Kita berguru dengan Haji Roma boleh, berguru dengan Rita Sugiarto boleh, tapi kita tidak boleh menjadi mereka. Kita harus tetap jadi versi kita, tapi versi terbaik. Asik. Gitu. Makin kesini makin bijak ya. Karena udah mau expire. Udah mau expire. Iya, ya pastilah kan manusia itu nggak ada yang namanya abadi, ya kan? Tapi Bang, ngomong-ngomong nih ya, tadi kan mengisi waktu banyak sama live dan lain-lain. Tapi sebenarnya punya hobi nggak sih? Misal Bang Ipul suka olahraga, mungkin apa suka memasak gitu? Saya sebenarnya senangnya makan. Gitu. Makanya saya kalau punya kontennya itu kebanyakan makan. Lebih gitu. ke makan ya? Iya, makanya orang pada gini, Bang Ipul kan penyanyi dangdut gitu. Bikin lagu dong, jangan makan mulu gitu. Kalau setiap hari makan, saya juga bingung. Artinya gini, saya cuma mau mengeksiskan diri untuk bahwa penggemar saya masih ada loh yang namanya Bang Ipul gitu. Bang Ipul masih ada di dunia loh gitu. Ya kan? Jadi dengan adanya konten apa adanya, paling tidak mereka tuh tahu bahwa Bang Ipul tuh masih ada. Masih hadir gitu. Kadang-kadang saya udah sering upload gambar, masih ada, Bang Ipul kemana aja? Parah gak sih? Gitu. Jadi ada yang baru ketemu. Gitu loh. Mungkin selama ini ada akun-akun fakes, ya kan? Ada akun-akun yang hoax gitu, mungkin akhirnya begitu ketemu akun asli baru, Bang Ipul kemana aja gitu. Seperti itu. Jadi sekarang saya lebih banyak di medsos sih. Iya benar ya. Sosialisasinya di medsos. Jadi main medsos sama tadi bikin konten makan. Ya, konten makan. Makan hari-hari, makan apa tapi gitu. Makanan apa yang paling Bang Ipul suka? Saya nasi uduk, saya suka. Saya tuh orangnya sangat biasa ya. Iya memang biasa. emang sederhana ya. Orang kan kayak spaghetti, no. sushi gitu. Saya gini, saya sering menggambarkan relate. Kayak oralit. Kayak obat cacing, Bang. Relate. Oralit atau bang cacing? Iya. Oh iya ya? Iya. Karena saya pernah cacing. Tersedia oralit. Sumpah jadul banget ini, Bang. Orang lama dah emang. Bukan orang lama, apa ya? Suhu. Udah suhu. Iya kan lagu oralit itu lagu lama. Lagu lama. Iya, anak sekarang mana ada yang cacing. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat, selalu diberi ASI dan imunisasi, makanan bergizi. Nah, pokoknya gitu. Nah, jadi makanan yang disuka nasi uduk itu terlalu memang terlalu sederhana ya. Saya senang sederhana, Bang. Saya nggak senang flexing, nggak demen. Jadi ada orang bilang saya miskin, ada bilang saya nggak punya apa, biarin. Iya, kan Ham dan ATT aja termiskin di dunia. Oh iya, kasih. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku. Ya, betul. Jadi saya tuh nggak terlalu gila
nggak terlalu gila apa sih namanya ya, pamer ya. Iya. Kan lagi zaman kan. Iya sih. Yang pura-pura Ya, di kaya, medsos, ya kan? gitu. Totonya duit hasil dari mana nggak jelas kan gitu. Iya. Saya mendingan apa adanya gitu. Emang makan di warung saya ambil gambar. Memang saya makan di warung bukan pencitraan gitu. Iya. Jadi sekaligus juga gini loh, mengajarkan juga sama masyarakat bahwa hidup apa adanya itu nikmat loh. Bener sih. Bener. Ya kan? Jadi tuh hidup biasa-biasa aja tuh nggak apa-apa ya Bang ya? Apa adanya aja Apa sih. adanya. Lebih ke apa adanya aja. Ya kalau memang kita miskin ya udah. Gitu loh. Usaha aja yang penting. Usaha aja, jangan miskin pura-pura kaya. Iya, gitu. bener-bener. Karena Beli tas mahal. sekarang gini, kita jangan kalau kita memang bukan lagi syuting sinetron ya, kita apa adanya aja gitu. Kecuali sinetron kita maklumin gitu Iya, kan. iya. Terus gara-gara pengen dianggap dia harus pura-pura jadi orang kaya. Tiba-tiba orang tahu dia siapa, malu. Iya. Kan kasihan kan akhirnya kita mengajarkan kebohongan. Saya lebih baik berkata jujur Daripada tapi tidak dihargai daripada kita berbohong tapi dihargai. Oh iya benar juga sih. Benar Bang. Iya, Jadi iya. orang artinya apa? Orang pure dia suka kita. Apa adanya yang tadi. Bukan dia suka harta kita. Bukan suka yang kelihatan kita kayak gimana. Jadi lebih baik ya kita adanya begini. Kalau lo menerima gua apa adanya, gua memang begini, berarti pure nih orang tulus. Makanya sekarang zaman sekarang nih udah apa ya? Complicated lah. Iya. Ibaratnya komplit banget gitu. Jadi ada berbagai macam karakter manusia tuh sekarang tuh bermunculan. Iya. Seperti itu. Tapi Bang Ipul main padel nggak sih? Padahal Main pernah nggak? sih main. Tapi enjoy nggak? Kemarin itu cuman buat ini aja buat seru-seruan doang ya kayak Social sekarang padel lagi berarti namanya. ya jadi sekarang tuh lagi ada banyak macam arisan sosialis Sosialisasi. Sosialisasi. Lebih ke banyak. kementerian sih itu, sosialisasi. jadi belum nikmati, baru megang raketnya aja. Karena Bang Ipul nggak main padel, sekarang kita main game. Ini buat bridging doang. Ada satu permainan unik sekali. Bang, jadi ceritanya gini Bang. Apa? Ini kita punya Cerita nih Wayang Ramayana. ada tas isinya berbagai macam benda. Ada tas. Udah Bang, ya Allah udah. Nyanyi mulu si Abang nih. Nanti saya ngambil benda secara random. Oke. Nah, Abang baru bikin lagu. Ya Tuhan. Gitu. Gua justru kalau di setting sini nggak ini nih. Nggak bisa gue kalau di Jadi setting. terserah ya. Oke. Abang yang Mudah-mudahan ngambil bisa ya. apa saya yang ngambil nih? Ambilin aja lah. Saya aja ya. Oke. 3, 2, 1. Payung! Payung hitam yang menjadi saksi. Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Isdalia. Oh iya, Isdalia bener. Rita Sugiarto mah oleh-oleh. Iya bener. Aku tidak minta. oleh. Dia akhirnya belajar dangdut juga ya. Iya, Oke. sudah anak metal saya, Bang. Anak metal. Saya anak metal. Bapak saya bapak saya itu besi, ibu saya baja. Oh, yang metal. Nah, Betul, saya betul. metal. Betul. Lanjut ya, Bang. Oke. Barang berikutnya tolong dijadikan Aduh, lagu. deg-degan gue. Apa nih? Bunyinya. Aduh. Gunting. Gunting apa ya? Susah kayaknya nggak ada lagu gunting deh. Apa ya? Mau dipegang, Bang? Apa ini guntingnya? Aduh, nggak tahu, nyerah deh kalau gunting. Gunting gini. Apa? Gunting hatiku, masa gitu sih? Itu hancur-hancur hatiku ya. Iya. Gunting nggak ada kayaknya Nggak lagu, ada ya? nanti gua ngarang dulu deh. Kalau gunting deh. Mikir dulu ya. Secangkir madu merah. Gelas ya. Gelas kaca bunyikan suara. Oke. Aduh. Sumpah gue ketawa, Bang. Lanjut ya. Oke, boleh. Oke, 3, 2, 1. Sendok. Sendok lagu apa ya? Sendok ya? Nah, Aduh. bikin bang. Apa ya? Sendok. Makan sendiri. Asik. Masak sendiri. Makannya disuapin. Deh gitu aja sendok mah.
Tepuk tangan buat Bang Ipul. Aduh. Materinya lebih banyak tadi yang di awal-awal ya. Iya. Karena dari awal udah nyanyi. Iya kan? Sekarang disuruh nyanyi bingung. Aduh. Tapi ngomong-ngomong dari Bang Ipul sendiri kan tadi orangnya spontan. Iya. Terus kemudian tapi juga ada persiapannya. Nanti mau bikin karya lagi, mau bikin Siap. lagu lagi gitu kan ya. Dan berarti secara timeline nih udah rapih nih kira-kira di 2026 mau ngapain? Ya, sebenarnya saya orangnya juga mengalir apa adanya aja. Oh, ngalir ya. Terus konsep itu sebenarnya memang perlu, konsep itu perlu gitu kan. Jadi biar lebih tertata rapi. Tapi untuk sekarang ini saya lebih seneng yang konsepnya itu yang natural aja. Gitu, natural aja. Nanti dia akan berhenti di mana, dia akan mampir kemana. Nah itu yang saya lakukan. Berarti gitu. Bang Ipul tuh tipe orang yang mengikuti insting nggak sih? Betul. Kata hati. Saya selalu mengikuti kata hati dan saya selalu orang yang mau belajar. Gitu loh. Dan saya ingin menjadi orang yang fleksibel. Oke. Gitu. Dan saya tidak mau menjadi orang yang arogan. Saya tidak mau menjadi orang yang pokoknya saya ingin berusaha menjadi orang yang dicintai oleh semua orang. Oke. Dan juga makanya jangan pernah sekali-sekali minta pendapat sama saya. Kenapa? Karena saya orang yang jujur. Minta duit boleh tapi? Minta duit boleh kalau saya ada, kalau saya sanggup gitu kan. Tapi kadang-kadang gini loh, ada orang Bang Ipul minta duit dong. Saya bilang gini, jangan minta ke saya, minta langsung sama Allah. Saya bilang, bener. Bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi saya juga mintanya sama Allah gitu kan. Gitu. Jadi terus mulai dari sekarang saya sudah tidak pernah yang namanya berharap ke manusia. Itu udah mulai mempelajari bahwa jangan pernah namanya bergantung sama manusia, berharap ke Bang Tommy. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar berharap ke Tuhan langsung. Iya. Seperti itu. Tapi saya berharap ke Pak Prabowo sih sebenarnya. Oh, memang kalau sebagai rakyat. Iya, sebagai karena beliau yang dipercayakan ya kan. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo presiden kita bisa membahagiakan seluruh masyarakat. Iya, Dan saya alhamdulillah Bang Tommy. Iya. Kalau saya banyak duit, ya doain makanya saya banyak duit nih. Iya pasti doain. Insya Allah saya berbagi, gitu. Benar. Jadi waktu kemarin zaman dulu ya itu, saya sudah sudah mengkotak-kotakan tuh duit saya, harta saya buat siapa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat nanti Allah percayakan lagi rezeki-rezeki yang barokah itu ke saya, ya saya akan melakukan hal yang sama seperti yang dulu-dulu. Mudah-mudahan. Seperti itu. Semoga jadi jalan terbaik untuk karir Bang Ipul. Amin. Karena baru rilis lagu Terlena Dalam Dan satu pesan Bang Ipul ya. Apa nih Bang? Ini jangan pernah percaya gosip. Percaya sama Allah ya. Pokoknya gini, karena sekarang tuh antara gosip dengan fakta, lebih banyak yang menyebar gosip. Ya, tapi kan banyak Bang informasi gitu kan. Iya. Katanya. Nah, jangan katanya. Tapi kalau masih katanya adalah gosip. Karena kan badukun. Konon katanya. Jadi gini, pokoknya gini, mendengar berita apapun tentang artis, tentang siapapun, jangan pernah percaya kalau masih katanya. Berarti tuh kita harus jadi filter. Nanya, harus memfilter. Iya, pakai saringan. Ilmu di zaman sekarang itu jangan pernah percaya sama berita yang menyebar. Percaya gitu. sama mau berita perselingkuhan, mau berita apa-apa, jangan gampang percaya. Kalau masih katanya. Jadilah penonton yang cerdas. Asik. Gitu. Terima kasih Bang Ipul. Makasih juga Bang Tommy. Sehat selalu. Sukses juga buat programnya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk promosi lagu Terlena Dalam Janji. Ya. Jangan lupa teman-teman kalau pengen nonton klipnya ada di YouTube saya juga. Tinggal dicari ya. King Saipul Jamil apa Saipul Jamil? King Saipul Jamil di channel YouTube. Alhamdulillah subscribernya udah 114.000. Mudah-mudahan nanti ada follow lagi, follow lagi. Jangan lupa juga follow
untuk channel YouTube-nya ini RDI. Ya, jangan lupa. Terima kasih. Sehat selalu buat Bang Ipul. Sukses Bang Tommy. Buat lagu-lagunya dan karir ke depannya. Amin. Bang Tommy juga. Amin. Semua kru di sini juga semua. Amin. Penonton di rumah juga sama. Amin. Kayak dunia akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Oke. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Terima kasih.